Suatu malam, seorang OB bernama Randy tertidur di gudang kantor karena tidak punya tempat tinggal. Selama ini tak ada yang tahu perjuangannya. Namun takdir berubah ketika CEO cantik perusahaan itu tanpa sengaja menemukannya. Apa yang terjadi setelahnya membuat seluruh kantor terkejut dan mengubah hidup Randy selamanya. Kisah sederhana ini menyimpan kejutan yang tak pernah terbayangkan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah gedung perkantoran besar yang berdiri megah di tengah kota, kehidupan selalu terlihat sibuk sejak pagi hingga malam. Setiap hari, ratusan karyawan datang dan pergi dengan pakaian rapi, membawa map, laptop, dan berbagai urusan pekerjaan yang penting. Lift bergerak naik turun tanpa henti, suara langkah kaki terdengar di lorong-lorong panjang, dan ruang kerja selalu dipenuhi percakapan tentang target, rapat, serta proyek besar yang sedang dikerjakan. Dari luar, perusahaan itu terlihat seperti tempat yang penuh keberhasilan dan kenyamanan. Tidak banyak orang membayangkan bahwa di balik kemewahan gedung tinggi itu, ada seseorang yang menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari para pekerja lainnya. Orang itu bernama Randy, seorang petugas kebersihan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut hampir 3 tahun. Usianya belum terlalu tua, sekitar awal 30-an, dengan tubuh kurus dan wajah yang terlihat lebih lelah dari umurnya. Setiap hari Randy selalu datang lebih awal dari siapapun. Saat sebagian besar lampu kantor masih redup dan lorong-lorong masih sepi, ia sudah mulai mendorong troli kecil berisi alat kebersihan. Dengan sapu, kain pel dan ember air, ia membersihkan lantai satu persatu ruangan, memastikan meja kerja tetap rapi sebelum para karyawan datang memulai aktivitas mereka. Randy dikenal sebagai pekerja yang pendiam. Ia jarang berbicara kecuali jika ada yang menyapanya lebih dulu. Meski begitu, hampir semua orang di kantor mengenalnya sebagai sosok yang rajin dan tidak pernah membuat masalah. Jika ada tumpahan kopi di ruang rapat atau sampah yang menumpuk di pantry, Randy selalu datang dengan cepat membersihkannya tanpa banyak bicara. Ia juga tidak pernah terlihat mengeluh, meskipun pekerjaannya sering membuatnya harus berjalan bolak-balik di seluruh lantai gedung yang luas itu. Bagi kebanyakan orang, Randy hanyalah bagian kecil dari rutinitas kantor yang sering tidak diperhatikan. Banyak karyawan bahkan hanya mengenalnya sekilas sebagai petugas kebersihan yang selalu terlihat membawa sapu atau kain lap. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan Randy di luar pekerjaan. Tidak ada yang bertanya kemana ia pergi setelah semua orang pulang, atau bagaimana ia menjalani hari-harinya setelah gedung kantor kembali sepi di malam hari. Namun sebenarnya, ada satu hal yang selama ini tidak diketahui siapapun di kantor itu. Sebuah rahasia sederhana yang diam-diam menjadi bagian dari kehidupan Randy setiap malam. Sebuah keadaan yang membuat nasibnya terlihat jauh lebih berat dari yang dibayangkan banyak orang. Dan rahasia itulah yang suatu hari nanti akan mengubah jalan hidupnya dengan cara yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari kehidupan Randy berjalan hampir dengan pola yang sama. Setelah gedung mulai ramai oleh para karyawan yang datang bekerja, ia tetap bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain membawa troli kecilnya. Tangannya terbiasa memegang kain lap, menyeka meja, membersihkan kaca dan merapikan kursi-kursi yang bergeser setelah digunakan untuk rapat. Meski pekerjaannya terlihat sederhana, Randy melakukannya dengan sangat teliti. Ia selalu memastikan tidak ada debu yang tertinggal di sudut meja atau lantai yang masih terlihat kotor. Baginya, pekerjaan sekecil apapun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Beberapa karyawan sebenarnya sering memperhatikan kebiasaannya. Randy jarang sekali terlihat duduk beristirahat terlalu lama. Ketika waktu makan siang tiba dan sebagian besar karyawan pergi ke kantin atau keluar gedung untuk makan, Randy biasanya hanya duduk sebentar di sudut pantry sambil minum air putih atau makan makanan sederhana yang dibawanya dari luar. Setelah itu, ia kembali bekerja seperti biasa. Meski berada di lingkungan kantor yang penuh dengan orang-orang berpendidikan tinggi dan berpakaian rapi, Randy tidak pernah merasa rendah diri. Ia memahami posisinya sebagai petugas kebersihan dan menerima pekerjaan itu dengan hati yang lapang. Bagi Randy, yang terpenting adalah ia memiliki pekerjaan yang halal dan bisa membuatnya bertahan hidup di kota besar yang keras.
Banyak orang tidak menyadari bahwa Randy sebenarnya memiliki kebiasaan yang berbeda dari pekerja lainnya. Hampir setiap hari, ia menjadi orang terakhir yang meninggalkan area kerja. Ketika para karyawan sudah pulang dan lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu oleh petugas keamanan, Randy masih terlihat berjalan di lorong dengan langkah pelan sambil memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Para satpam yang berjaga malam sering melihatnya masih bekerja hingga larut malam. Mereka mengira Randy hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan baik, atau mungkin mencari tambahan jam kerja agar mendapatkan sedikit uang lembur. Karena itulah, tidak ada yang merasa aneh melihatnya masih berada di dalam gedung ketika suasana kantor sudah benar-benar sepi. Padahal, ada alasan lain yang membuat Randy selalu bertahan lebih lama di kantor. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat dari siapapun. Ia tidak pernah menceritakannya kepada rekan kerja, kepada satpam, bahkan kepada orang-orang yang kadang menyapanya setiap hari. Randy memilih diam, menjalani semuanya sendirian, seolah kehidupan pribadinya tidak perlu diketahui oleh siapapun. Kebiasaan itulah yang perlahan menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama, tanpa banyak perubahan. Tidak ada yang menyangka bahwa kebiasaan sederhana itu sebenarnya menyimpan sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan. Sebuah kenyataan yang nantinya akan terungkap secara tidak sengaja dan membuat banyak orang terkejut, terutama seseorang yang memiliki kekuasaan besar di perusahaan tempat Randy bekerja. Ketika jam kerja benar-benar berakhir dan suasana gedung mulai sunyi, Randy biasanya masih terlihat berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong kantor yang panjang. Lampu di beberapa ruangan sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu lorong yang membuat suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Di saat itulah Randy menyelesaikan tugas terakhirnya, memastikan tempat sampah sudah kosong dan lantai-lantai terlihat bersih sebelum ia meninggalkan area kerja. Setelah semuanya selesai, Randy tidak langsung menuju pintu keluar seperti kebanyakan orang. Ia justru berjalan menuju bagian belakang gedung yang jarang dilewati karyawan. Di sana terdapat sebuah gudang kecil yang biasanya digunakan untuk menyimpan alat-alat kebersihan, kardus bekas, serta beberapa perlengkapan kantor yang sudah tidak terpakai. Pintu gudang itu tidak terlalu besar dan sering terlihat tertutup sepanjang hari. Bagi orang lain, gudang itu hanyalah ruangan biasa yang tidak terlalu penting. Namun bagi Randy, tempat itu memiliki arti yang jauh berbeda. Setelah memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya, ia membuka pintu gudang dengan pelan, lalu masuk ke dalam ruangan yang cukup sempit itu. Di dalam gudang, suasananya jauh lebih sunyi. Beberapa rak tua berdiri di sepanjang dinding, dipenuhi kardus-kardus yang ditumpuk tidak terlalu rapi. Ada juga ember, sapu cadangan, dan beberapa alat pel yang disandarkan di sudut ruangan. Lampu kecil yang tergantung di langit-langit memberikan cahaya redup yang cukup untuk melihat sekeliling. Di salah satu sudut gudang itulah Randy biasanya berhenti. Ia mengambil beberapa lembar kardus bekas yang disusun rapi di lantai, lalu membentangkannya perlahan. Kardus-kardus itu dijadikannya alas sederhana agar lantai yang dingin tidak terlalu terasa keras. Setelah itu ia meletakkan tas kecilnya di dekat kepala, lalu duduk sebentar sambil menarik napas panjang. Tempat sederhana itu bukan sekedar tempat beristirahat sebentar. Bagi Randy, gudang kecil itu telah menjadi tempat yang menemaninya hampir setiap malam. Tanpa diketahui oleh siapapun di kantor, di ruangan sempit yang dipenuhi kardus itulah Randy menghabiskan malam-malamnya. Tidak ada kasur empuk, tidak ada selimut tebal, hanya kardus bekas dan jaket lusuh yang sering ia gunakan untuk menahan dingin. Meski begitu, Randy tetap menjalaninya dengan tenang. Ia tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Bahkan ia selalu berusaha memastikan tidak ada orang yang mengetahui kebiasaannya itu. Bagi Randy, menjaga rahasia itu terasa lebih mudah daripada harus menjelaskan kenyataan hidup yang sedang ia jalani. Ia tidak ingin orang lain merasa iba atau memandangnya dengan kasihan. Karena itulah, setiap malam ia diam-diam kembali ke gudang itu, menjalani rutinitas yang sama, seolah semuanya adalah bagian biasa dari kehidupannya. Banyak orang mungkin akan bertanya-tanya, mengapa Randy memilih hidup seperti itu? Bekerja di perusahaan besar, tetapi justru tidur di gudang yang sempit dan dingin. Jawabannya sebenarnya sederhana, namun cukup berat untuk dijalani. Randy tidak memiliki banyak pilihan dalam hidupnya.
Beberapa tahun sebelumnya, Randy datang ke kota dengan harapan bisa memperbaiki keadaan keluarganya di kampung. Ia berasal dari sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ibunya tinggal sendirian di rumah tua yang sederhana. Ekonomi keluarga mereka tidak pernah benar-benar baik, namun semuanya menjadi jauh lebih sulit ketika ibunya mulai sering sakit-sakitan. Penyakit itu membuat ibunya tidak lagi mampu bekerja seperti dulu. Untuk membeli obat saja seringkali terasa berat. Melihat kondisi itu, Randy memutuskan merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang. Ia tidak terlalu memikirkan jenis pekerjaannya. Baginya yang penting adalah bisa mendapatkan penghasilan tetap agar ibunya tetap bisa bertahan hidup. Setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya Randy diterima bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan tempatnya sekarang bekerja. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari di kampung. Sejak saat itu, hampir setiap bulan Randy selalu mengirim sebagian besar penghasilannya untuk ibunya. Namun keputusan itu juga membuat hidupnya di kota menjadi sangat sederhana. Uang yang tersisa setelah dikirim ke kampung hampir tidak cukup untuk menyewa kamar di tempat tinggal yang layak. Harga sewa di kota terlalu mahal untuknya. Bahkan kamar kecil sekalipun membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari yang mampu ia sisihkan. Awalnya Randy sempat coba tinggal di sebuah kamar kos murah bersama beberapa pekerja lain. Tetapi setelah beberapa bulan, ia menyadari bahwa jika terus membayar sewa, ia tidak akan mampu mengirim uang yang cukup untuk kebutuhan ibunya. Setelah memikirkan semuanya dengan berat hati, akhirnya ia mengambil keputusan yang tidak mudah. Randy memilih meninggalkan kamar kos itu dan mencari cara lain untuk bertahan hidup. Sejak saat itulah ia mulai tidur diam-diam di gudang perusahaan setelah semua orang pulang. Ia tahu keputusan itu tidak biasa, tetapi baginya yang terpenting adalah ibunya tetap bisa membeli obat dan makan dengan cukup. Malam demi malam ia jalani dengan keadaan yang sama. Terkadang udara di gudang terasa sangat dingin, dan tubuhnya sering terasa pegal karena hanya tidur di atas kardus tipis. Namun setiap kali rasa lelah itu datang, Randy selalu mengingat wajah ibunya di kampung. Pikiran itu membuatnya bertahan dan menerima semua kesulitan dengan hati yang sabar. Meski hidup dalam keadaan yang tidak mudah, Randy tidak pernah menunjukkan kesedihan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi, ketika para karyawan mulai berdatangan ke kantor, ia selalu menyambut hari dengan sikap yang sama seperti biasanya. Wajahnya mungkin terlihat lelah, tetapi ia tetap berusaha tersenyum ketika bertemu orang lain di lorong kantor. Bagi Randy, menjaga sikap baik kepada orang lain adalah hal yang penting. Ia tidak ingin kesulitan hidup yang ia alami membuatnya berubah menjadi orang yang mudah mengeluh atau bersikap kasar. Karena itulah, ia selalu berusaha bersikap ramah kepada siapapun yang ia temui, baik kepada satpam di pintu masuk, karyawan yang lewat di lorong, maupun petugas lain yang bekerja di gedung itu. Setiap pagi, ia mendorong troli kecilnya dengan langkah tenang, membersihkan lantai, mengelap meja, dan mengatur kembali kursi-kursi yang sering berantakan setelah digunakan rapat. Ia melakukan semua pekerjaan itu dengan teliti, seolah-olah ruangan yang ia bersihkan adalah miliknya sendiri. Jika ada kertas yang jatuh di lantai atau gelas kopi yang tertinggal di meja, Randy selalu segera merapikannya tanpa diminta. Beberapa karyawan bahkan mulai terbiasa melihat kehadirannya setiap hari. Meski mereka tidak terlalu mengenalnya secara dekat, banyak yang merasa Randy adalah sosok yang bisa diandalkan. Jika ada sesuatu yang perlu dibersihkan dengan cepat, Randy selalu muncul tanpa banyak bicara dan menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi. Ada juga beberapa karyawan yang kadang merasa kasihan melihat betapa sibuknya Randy bekerja sepanjang hari. Mereka pernah menyarankan agar Randy lebih sering beristirahat atau duduk sebentar ketika pekerjaan sedang tidak terlalu banyak. Namun, Randy biasanya hanya tersenyum kecil dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan bekerja lebih lama. Bagi Randy, bekerja dengan sungguh-sungguh adalah cara terbaik untuk menjaga pekerjaannya tetap aman. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi satu-satunya harapan bagi dirinya dan ibunya di kampung. Karena itulah, ia selalu berusaha melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, tanpa membuat masalah atau menarik perhatian yang tidak perlu. Hari-hari pun terus berjalan dengan rutinitas yang hampir sama. Tidak ada yang berubah secara besar dalam kehidupan Randy. Ia tetap bekerja, tetap membersihkan ruangan-ruangan kantor, dan tetap menjalani malamnya di gudang kecil yang sunyi. Semua itu ia jalani dengan kesabaran yang luar biasa, seolah ia sudah terbiasa menerima hidup yang sederhana.
Namun, tanpa disadari oleh Randy, kesederhanaan hidup yang ia jalani dengan penuh keikhlasan itu suatu hari akan terlihat oleh seseorang yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dan pertemuan tak terduga itulah yang nantinya akan mulai mengubah arah kehidupan Randy secara perlahan. Suatu malam, suasana kantor terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Jam kerja sudah lama berakhir, dan hampir semua karyawan telah pulang sejak beberapa jam yang lalu. Lorong-lorong yang siang tadi penuh dengan suara percakapan, kini hanya menyisakan langkah sesekali dari petugas keamanan yang berpatroli. Lampu-lampu utama di beberapa lantai sudah dimatikan, menyisakan cahaya redup dari lampu lorong yang membuat suasana gedung terasa tenang, namun sedikit sunyi. Malam itu, Randy masih berada di dalam gedung seperti biasanya. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan terakhir di salah satu ruang rapat besar di lantai 3. Di ruangan itu sebelumnya sempat berlangsung rapat penting yang berlangsung cukup lama. Beberapa gelas kopi kosong dan tumpukan kertas masih tertinggal di atas meja. Dengan gerakan yang sudah terbiasa, Randy membersihkan semuanya dengan teliti. Ia mengelap meja, merapikan kursi, dan memastikan lantai kembali bersih seperti semula. Setelah semua selesai, ia mematikan lampu ruangan dan berjalan keluar dengan langkah pelan. Troli kecilnya didorong perlahan melewati lorong yang hampir kosong. Dari kejauhan hanya terdengar suara mesin pendingin ruangan yang berdengung halus, menemani kesunyian malam di dalam gedung besar itu. Seperti malam-malam sebelumnya, Randy kemudian menuju lantai dasar untuk menyimpan kembali alat-alat kebersihan yang digunakannya. Ia tidak terlihat terburu-buru, wajahnya tetap tenang seolah semua itu sudah menjadi bagian biasa dari rutinitas hariannya. Namun pada malam itu, ada sesuatu yang sedikit berbeda di dalam gedung perusahaan tersebut. Tanpa diketahui oleh banyak orang, seseorang yang memiliki posisi sangat penting di perusahaan itu juga baru saja tiba di kantor. Ia datang lebih malam dari biasanya karena ada dokumen penting yang harus segera ia periksa sebelum rapat besar keesokan harinya. Orang itu adalah Clara Mahendra, CEO muda yang memimpin perusahaan tersebut. Meski usianya masih relatif muda, Clara dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan sangat disiplin terhadap pekerjaannya. Ia sering bekerja hingga larut malam jika ada hal penting yang harus diselesaikan. Malam itu Clara datang dengan langkah cepat ke ruang kerjanya di lantai atas. Sebagian besar lampu kantor memang sudah dimatikan, tetapi hal itu bukan hal baru baginya. Ia sudah terbiasa bekerja di kantor yang hampir kosong ketika malam tiba. Namun saat Clara berjalan melewati beberapa lorong yang sepi, matanya sempat menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di salah satu bagian belakang gedung, ia melihat cahaya kecil yang masih menyala dari arah gudang penyimpanan. Tempat itu biasanya jarang digunakan pada malam hari. Clara berhenti sejenak, rasa penasaran muncul di benaknya. Ia tidak menyangka masih ada aktivitas di area gudang saat hampir seluruh gedung sudah sepi. Tanpa benar-benar menyadari bahwa langkah kecilnya malam itu akan mengubah hidup seseorang, Clara perlahan berjalan menuju arah cahaya tersebut. Langkah Clara berjalan perlahan menyusuri lorong belakang gedung yang jarang dilewati orang. Area itu memang tidak seramai bagian kantor lainnya. Biasanya hanya petugas kebersihan atau teknisi yang sesekali melewati tempat tersebut. Lampu di lorong itu juga tidak terlalu terang, hanya beberapa lampu dinding yang menyala redup untuk menerangi jalan. Semakin mendekati gudang, Clara semakin yakin bahwa memang ada cahaya dari dalam ruangan itu. Pintu gudang terlihat tidak tertutup rapat seperti biasanya. Ada sedikit celah yang membuat cahaya lampu dari dalam terlihat keluar ke lorong. Hal itu membuat Clara sedikit heran. Sepengetahuannya, gudang tersebut hanya digunakan untuk menyimpan perlengkapan kantor dan alat kebersihan. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk berada di sana pada malam hari, apalagi ketika hampir semua orang sudah pulang. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Clara mendekati pintu gudang itu. Ia tidak langsung membuka pintunya dengan keras. Sebaliknya, ia mendorongnya perlahan agar tidak menimbulkan suara yang terlalu keras. Pintu gudang itu terbuka sedikit demi sedikit. Ketika celah pintu semakin lebar, pandangan Clara mulai bisa melihat bagian dalam ruangan tersebut. Awalnya ia hanya melihat rak-rak penyimpanan dan tumpukan kardus yang biasa berada di sana. Namun beberapa detik kemudian, matanya menangkap sesuatu yang tidak ia duga sama sekali. Di sudut ruangan, di atas beberapa lembar kardus yang disusun di lantai, terlihat seseorang sedang tertidur. Tubuh itu meringkuk dengan jaket tipis yang dijadikan selimut. Di dekat kepalanya ada sebuah tas kecil yang tampak sudah lama dipakai. Clara terdiam sejenak ketika akhirnya menyadari siapa orang itu. Sosok yang sedang tertidur di lantai gudang itu adalah Randy, petugas kebersihan yang sering ia lihat bekerja di kantor setiap hari.
Pemandangan itu membuat Clara benar-benar terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat salah satu karyawan perusahaannya tidur di tempat seperti itu. Gudang yang sempit dan penuh kardus itu jelas bukan tempat yang layak untuk beristirahat, apalagi untuk bermalam sepanjang malam. Beberapa saat Clara hanya berdiri diam di depan pintu tanpa mengeluarkan suara. Ia memperhatikan keadaan di dalam ruangan dengan lebih jelas. Kardus yang dijadikan alas terlihat tipis dan tidak rapi. Tidak ada kasur, tidak ada selimut yang layak, hanya ruang sempit yang dipenuhi barang-barang lama. Saat itulah, Clara mulai menyadari bahwa pemandangan yang ia lihat bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua yang ada di sana terlihat seperti sudah diatur dengan cara sederhana agar bisa digunakan untuk bermalam. Kesadaran itu membuat Clara mulai memahami bahwa Randy mungkin sudah melakukan hal itu bukan hanya sekali. Kemungkinan besar ia telah menjalani kebiasaan itu selama cukup lama tanpa diketahui siapapun di kantor. Clara masih berdiri diam di depan pintu gudang, memandang keadaan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa heran, kaget, dan sedikit prihatin bercampur menjadi satu. Tanpa ia sadari, malam itu ia baru saja menemukan sebuah kenyataan yang selama ini tersembunyi di dalam gedung perusahaannya sendiri. Clara masih berdiri di depan pintu gudang dengan langkah tertahan. Pemandangan yang ada di hadapannya membuatnya sulit langsung bereaksi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang petugas kebersihan di perusahaannya menjalani malam seperti itu. Gudang yang sempit dan penuh kardus itu jelas bukan tempat yang layak untuk beristirahat, apalagi untuk tidur sepanjang malam. Di sudut ruangan, Randy masih tertidur dengan posisi meringkuk. Nafasnya terdengar pelan dan teratur, seolah ia benar-benar sudah terbiasa dengan tempat tidur sederhana itu. Jaket lusuh yang menutupi tubuhnya tampak tipis, hampir tidak cukup untuk menahan udara dingin dari lantai beton gudang. Beberapa lembar kardus yang disusunnya di lantai menjadi satu-satunya alas yang memisahkan tubuhnya dari lantai yang keras. Clara memperhatikan ruangan itu lebih teliti. Di dekat kepala Randy terdapat sebuah tas kecil yang tampaknya berisi barang-barang pribadinya. Tidak banyak barang yang ada di sana, hanya beberapa benda sederhana yang menunjukkan bahwa Randy mungkin memang sering berada di tempat itu. Pemandangan itu membuat Clara mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ia menyadari bahwa Randy kemungkinan besar tidak hanya tertidur di sana malam itu saja. Semua yang ada di gudang itu terlihat seperti sudah diatur dengan cara sederhana agar bisa digunakan untuk bermalam. Clara tidak langsung membangunkan Randy. Ia justru tetap berdiri diam selama beberapa saat, mencoba memahami keadaan yang sedang ia lihat. Dalam pikirannya muncul berbagai pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Mengapa Randy memilih tidur di gudang? Apakah ia tidak memiliki tempat tinggal? Sudah berapa lama ia menjalani kehidupan seperti ini? Sebagai pemimpin perusahaan, Clara terbiasa menghadapi berbagai persoalan besar dalam pekerjaan. Namun malam itu, ia dihadapkan pada sesuatu yang terasa jauh lebih pribadi. Di balik rutinitas kerja yang selama ini berjalan lancar di perusahaan, ternyata ada kehidupan seseorang yang tidak pernah benar-benar ia ketahui. Beberapa saat kemudian, Clara menarik nafas perlahan. Ia tidak ingin membuat keributan atau membangunkan Randy secara tiba-tiba. Tanpa mengeluarkan suara, ia kembali menutup pintu gudang dengan hati-hati seperti sebelumnya. Langkahnya kemudian menjauhi dari ruangan itu, tetapi pikirannya tidak bisa begitu saja melupakan apa yang baru saja ia lihat. Bayangan Randy yang tidur di atas kardus terus terlintas di kepalanya. Malam itu, Clara kembali ke ruang kerjanya dengan perasaan yang berbeda dari saat ia datang. Dokumen yang awalnya ia ingin periksa memang masih ada di mejanya, tetapi pikirannya tidak lagi sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Tanpa ia sadari, penemuan sederhana di gudang kecil itu telah membuka sebuah kenyataan yang akan membawa perubahan besar. Dan bagi Randy, yang saat itu masih tertidur tanpa mengetahui apapun, hidupnya sebentar lagi akan mulai bergerak ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, Clara duduk cukup lama di ruang kerjanya. Meja besar di depannya dipenuhi dokumen yang seharusnya ia periksa untuk rapat penting keesokan hari. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada pekerjaan. Bayangan tentang apa yang baru saja ia lihat di gudang tadi terus muncul di benaknya. Ia mencoba kembali membaca beberapa lembar laporan yang terbuka di atas meja, tetapi konsentrasinya sering terpecah. Setiap kali pikirannya mulai fokus pada pekerjaan, ingatannya kembali pada sosok Randy yang tertidur di atas kardus dengan jaket tipis sebagai selimut.
Sebagai seorang CEO, Clara terbiasa mengambil keputusan besar yang menyangkut perusahaan. Ia sering menghadapi tekanan, masalah bisnis, dan berbagai tanggung jawab yang tidak ringan. Namun, apa yang ia lihat malam itu terasa berbeda. Itu bukan sekedar persoalan pekerjaan, melainkan tentang kehidupan seseorang yang selama ini bekerja di bawah kepemimpinannya. Clara mulai mengingat kembali wajah Randy yang sebenarnya cukup sering ia lihat di kantor. Ia memang tidak pernah berbicara langsung dengannya. Tetapi ia tahu Randy adalah petugas kebersihan yang selalu terlihat bekerja dengan tenang. Setiap kali Clara datang lebih pagi atau pulang lebih malam, ia sering melihat Randy masih membersihkan lorong atau merapikan ruang rapat. Selama ini, Clara menganggap itu sebagai bagian dari pekerjaan biasa. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan kehidupan Randy di luar kantor. Seperti kebanyakan orang lain di gedung itu, ia juga hanya melihat Randy sebagai salah satu pekerja yang menjalankan tugasnya setiap hari. Namun setelah melihat sendiri keadaan di gudang tadi, pandangannya mulai berubah. Clara menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang jauh lebih sulit dalam kehidupan Randy yang selama ini tidak terlihat oleh siapapun. Beberapa pertanyaan mulai muncul di pikirannya. Apakah Randy benar-benar tidak memiliki tempat tinggal? Mengapa ia tidak pernah meminta bantuan? Dan bagaimana mungkin keadaan seperti itu bisa terjadi tanpa diketahui oleh siapapun di perusahaan? Clara berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju jendela besar di ruang kerjanya. Dari lantai atas itu, ia bisa melihat sebagian kota yang masih dipenuhi lampu malam. Gedung-gedung tinggi berdiri megah. Jalanan masih ramai oleh kendaraan yang lalu lalang. Namun di tengah semua itu, Clara justru teringat pada gudang kecil di bagian belakang gedung kantornya. Sebuah tempat sederhana yang diam-diam menjadi tempat beristirahat bagi seseorang yang bekerja keras setiap hari. Perasaan itu membuat Clara mengambil sebuah keputusan dalam pikirannya. Ia tidak ingin langsung menanyakan hal itu malam itu juga. Ia merasa lebih baik menunggu sampai pagi, ketika suasana kantor kembali normal. Clara ingin berbicara langsung dengan Randy dan mengetahui kebenaran dari keadaannya. Ia ingin mendengar sendiri alasan mengapa pria itu sampai harus menjalani kehidupan seperti yang ia lihat malam itu. Tanpa disadari oleh Randy, malam itu Clara sudah memutuskan sesuatu. Keesokan harinya, ia akan memanggil petugas kebersihan itu ke ruangannya. Dan pertemuan sederhana itu nantinya akan menjadi awal besar dalam kehidupan Randy. Keesokan paginya, suasana kantor kembali seperti biasa. Para karyawan datang dengan pakaian rapi, membawa laptop dan berkas pekerjaan mereka masing-masing. Lorong-lorong yang semalam sunyi kini kembali dipenuhi langkah kaki dan percakapan ringan. Tidak ada yang tahu bahwa sebuah kejadian kecil di gudang malam sebelumnya sedang dipikirkan serius oleh pemimpin perusahaan itu. Randy juga memulai harinya seperti biasa. Sejak pagi, ia sudah terlihat mendorong troli alat kebersihan di salah satu lantai kantor. Dengan gerakan yang terlatih, ia membersihkan lantai, mengelap meja dan merapikan kursi-kursi yang masih berantakan setelah digunakan rapat hari sebelumnya. Wajahnya tampak tenang seperti hari-hari lain, seolah tidak ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Namun sekitar menjelang siang, seorang staf administrasi mendekatinya di lorong kantor. Staf itu mengatakan bahwa Clara Mahendra, CEO perusahaan, ingin bertemu dengannya di ruang kerja. Mendengar hal itu, Randy langsung terdiam beberapa detik. Jantungnya tiba-tiba berdegup lebih cepat. Selama bekerja di perusahaan itu, ia hampir tidak pernah berurusan langsung dengan pimpinan tertinggi. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ada kesalahan yang ia lakukan tanpa sadar? Pikiran tentang gudang yang ia gunakan untuk tidur juga sempat terlintas di kepalanya. Dengan langkah yang sedikit ragu, Randy akhirnya menuju lantai tempat ruang kerja Clara berada. Lorong di lantai itu terasa lebih sunyi dibandingkan bagian kantor lainnya. Ruangan-ruangan di sana biasanya digunakan oleh para pimpinan perusahaan. Ketika sampai di depan pintu ruang kerja Clara, Randy berhenti sejenak untuk menarik napas. Ia berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya mengetuk pintu dengan pelan. Dari dalam ruangan terdengar suara yang mempersilahkan masuk. Randy membuka pintu perlahan dan melangkah ke dalam. Ruangan itu cukup luas dan terlihat rapi. Di balik meja kerja besar, Clara duduk sambil menatapnya dengan ekspresi tenang. Randy berdiri dengan sikap canggung di depan meja. Ia tidak berani berbicara lebih dulu. Dalam pikirannya, ia masih takut bahwa pertemuan itu berkaitan dengan sesuatu yang salah yang mungkin telah ia lakukan. Namun Clara tidak terlihat marah atau terburu-buru.
Ia hanya memperhatikan Randy beberapa saat, seolah ingin memastikan sesuatu. Setelah itu, ia mempersilahkan Randy duduk di kursi yang ada di depan meja. Randy duduk dengan hati-hati, masih merasa gugup. Beberapa detik ruangan itu terasa sangat sunyi. Lalu dengan suara yang tenang, Clara mulai menanyakan beberapa hal sederhana tentang pekerjaan Randy. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi bagi Randy, percakapan itu terasa sangat menegangkan. Ia menjawab dengan jujur dan singkat, berusaha tetap sopan. Namun jauh di dalam pikirannya, Randy masih belum tahu bahwa sebenarnya Clara sudah mengetahui sesuatu tentang dirinya. Sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat dan yang sebentar lagi akan mulai terungkap dalam percakapan mereka. Setelah beberapa pertanyaan ringan tentang pekerjaannya, Clara akhirnya mengubah arah pembicaraan. Ia menatap Randy dengan lebih serius, namun tepat dengan sikap yang tenang. Suasana di dalam ruangan itu terasa sedikit berbeda. Randy yang sejak tadi duduk dengan canggung mulai merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Clara. Dengan suara pelan, Clara kemudian menanyakan sesuatu yang membuat Randy sedikit terkejut. Ia bertanya bagaimana kehidupan Randy di luar pekerjaan. Pertanyaan itu sederhana, tetapi bagi Randy terasa sangat pribadi. Selama ini hampir tidak ada orang di kantor yang pernah menanyakan hal seperti itu kepadanya. Randy sempat terdiam beberapa detik. Ia tampak ragu harus menjawab apa. Ia terbiasa menyimpan masalah hidupnya sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Namun tatapan Clara terlihat serius, seolah ia benar-benar ingin mengetahui jawabannya. Perlahan Randy mulai menjelaskan tentang dirinya. Ia menceritakan bahwa ia berasal dari sebuah desa kecil yang cukup jauh dari kota. Ia juga bercerita tentang ibunya yang tinggal sendirian di kampung sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Suara Randy terdengar pelan saat ia menjelaskan semuanya. Ia tidak mencoba melebih-lebihkan ceritanya, hanya menyampaikan apa yang memang ia jalani selama ini. Ia mengatakan bahwa alasan utama ia datang ke kota adalah untuk bekerja agar bisa membantu ibunya yang sering sakit. Setiap bulan, sebagian besar gaji yang ia terima selalu ia kirimkan ke kampung. Uang itu digunakan untuk membeli obat dan kebutuhan sehari-hari ibunya. Bagi Randy, itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa ia abaikan. Clara mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong pembicaraan Randy. Sesekali ia hanya mengangguk kecil, memberi tanda bahwa ia memahami apa yang sedang diceritakan. Beberapa saat kemudian, dengan suara yang sedikit lebih pelan, Randy juga mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengatakan bahwa karena sebagian besar gajinya dikirim ke kampung, ia tidak mampu menyewa tempat tinggal yang layak di kota. Karena itulah ia memilih bertahan dengan cara yang menurutnya paling mungkin dilakukan. Ia bekerja seperti biasa pada siang hari, lalu bermalam di gudang kantor setelah semua orang pulang. Ia mengatakan itu bukan untuk melanggar aturan, tetapi hanya agar tetap bisa bertahan hidup sambil terus membantu ibunya. Ketika mengucapkan hal itu, Randy menundukkan kepalanya. Ia terlihat sedikit malu karena merasa keadaannya mungkin tidak pantas diketahui oleh pimpinan perusahaan. Namun Clara justru tidak menunjukkan reaksi marah. Ia hanya duduk diam di kursinya, memandang Randy dengan ekspresi yang berubah lebih lembut. Cerita sederhana yang baru saja ia dengar terasa jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Saat itulah Clara benar-benar memahami bahwa apa yang ia lihat di gudang malam sebelumnya bukanlah kejadian sesaat. Itu adalah bagian dari perjuangan hidup seseorang yang selama ini bekerja dengan diam-diam tanpa pernah meminta perhatian siapapun. Setelah Randy selesai menjelaskan semuanya, ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara yang terdengar selain dengungan pelan pendingin ruangan. Randy masih duduk dengan kepala sedikit tertunduk, sementara Clara tetap memperhatikannya dari balik meja kerja. Beberapa detik terasa berjalan sangat lama bagi Randy. Ia tidak berani mengangkat kepalanya. Dalam pikirannya mulai muncul berbagai kemungkinan yang membuat hatinya semakin gelisah. Ia takut jika cerita yang baru saja ia sampaikan justru akan membuat masalah baru bagi dirinya. Randy tahu bahwa tidur di gudang kantor bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ia menyadari bahwa tempat itu bukan tempat tinggal, melainkan bagian dari fasilitas perusahaan. Selama ini ia memang berusaha melakukannya secara diam-diam agar tidak mengganggu siapapun. Namun sekarang rahasia itu sudah diketahui oleh orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di perusahaan tersebut. Pikiran itu membuat Randy merasa semakin khawatir. Ia mulai membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.
Ia takut jika Clara menganggap tindakannya sebagai pelanggaran aturan perusahaan. Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin ia akan kehilangan pekerjaannya. Dan jika itu benar-benar terjadi, Randy tidak tahu lagi bagaimana cara ia membantu ibunya di kampung. Sementara itu, Clara masih duduk dengan tenang di kursinya. Ia tidak langsung memberikan tanggapan atas cerita yang baru saja ia dengar. Wajahnya terlihat serius, seolah ia sedang memikirkan sesuatu dengan sangat matang. Dalam pikirannya, Clara sedang menimbang banyak hal. Ia tidak hanya mendengar kisah seorang pekerja yang kesulitan hidup. Ia juga melihat seseorang yang tetap bekerja dengan jujur dan tekun meskipun berada dalam keadaan yang tidak mudah. Clara juga teringat kembali pada malam sebelumnya ketika ia melihat Randy tertidur di atas kardus di gudang. Pemandangan itu kini terasa jauh lebih bermakna setelah ia mengetahui alasan di baliknya. Beberapa saat Clara menarik napas panjang. Ia kemudian menutup salah satu berkas yang ada di meja kerjanya dan meletakkannya dengan perlahan. Gerakan kecil itu membuat Randy yang masih duduk di depan meja semakin tegang. Randy perlahan mengangkat kepalanya, mencoba melihat ekspresi Clara. Ia masih belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Baginya, keputusan yang akan diucapkan Clara bisa saja menentukan masa depannya. Namun yang tidak diketahui Randy adalah bahwa Clara sebenarnya sudah mulai memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar memberi teguran atau hukuman. Ia sedang memikirkan sebuah keputusan yang nantinya akan mengejutkan banyak orang di perusahaan itu. Keputusan yang bukan hanya akan mengubah kehidupan Randy, tetapi juga membuat banyak orang menyadari bahwa perjuangan seseorang kadang tersembunyi di tempat yang mereka tidak pernah perhatikan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan di ruang kerja itu, kehidupan di kantor berjalan seperti biasa. Para karyawan tetap sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, rapat terus berlangsung, dan berbagai aktivitas perusahaan berjalan tanpa perubahan yang terlihat. Bagi sebagian besar orang, tidak ada yang terasa berbeda. Namun bagi Randy, hari-hari setelah percakapan dengan Clara terasa cukup menegangkan. Meskipun Clara tidak mengatakan apapun yang menakutkan saat pertemuan itu, Randy tetap merasa khawatir. Ia tidak tahu keputusan apa yang sedang dipikirkan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Selama beberapa hari itu, Randy tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Ia tetap membersihkan lorong, merapikan ruang rapat, dan mengosongkan tempat sampah di setiap lantai. Ia berusaha bekerja dengan lebih hati-hati, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Di dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal. Ia masih bisa mempertahankan pekerjaannya. Hingga suatu pagi, sebuah pengumuman mendadak membuat suasana kantor sedikit berbeda. Seluruh staf diminta menghadiri rapat singkat yang akan diadakan di ruang pertemuan utama. Biasanya, rapat seperti itu hanya dihadiri oleh pimpinan atau beberapa bagian tertentu saja, sehingga permintaan agar semua staf hadir terasa cukup tidak biasa. Randy sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mengira rapat tersebut berkaitan dengan urusan perusahaan seperti biasanya. Saat rapat dimulai, ia berdiri di bagian belakang ruangan bersama beberapa petugas lain. Tidak lama kemudian, Clara masuk ke ruangan tersebut. Kehadirannya langsung membuat suasana menjadi lebih tenang. Ia berdiri di depan ruangan, memandang para karyawan yang sudah berkumpul. Dengan suara yang jelas dan tenang, Clara mulai menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan perusahaan dan rencana kerja ke depan. Semua orang mendengarkan dengan serius seperti rapat-rapat sebelumnya. Namun setelah beberapa saat, Clara menyampaikan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun di ruangan itu. Ia mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar atau berpengalaman. Menurutnya, perusahaan juga membutuhkan orang yang memiliki kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab yang kuat dalam bekerja. Beberapa orang mulai saling berpandangan karena tidak biasa mendengar Clara membahas hal seperti itu dalam rapat umum. Lalu, Clara menyebut sebuah nama yang membuat sebagian orang langsung menoleh ke arah belakang ruangan. Nama itu adalah Randy. Randy yang sedang berdiri di antara para staf langsung terkejut ketika mendengar namanya disebut. Ia tidak menyangka dirinya akan dipanggil di depan semua orang seperti itu. Dengan langkah ragu, Randy maju beberapa langkah ke depan ruangan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun beberapa detik kemudian, Clara mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan menjadi hening.
Ia menyatakan bahwa mulai hari itu, Randy tidak lagi bekerja sebagai petugas kebersihan. Sebagai gantinya, Randy akan dipindahkan ke posisi baru sebagai asisten operasional di perusahaan tersebut, sebuah kesempatan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pengumuman itu membuat suasana ruangan berubah menjadi sangat sunyi. Beberapa karyawan terlihat saling menoleh dengan wajah bingung, seolah mencoba memastikan bahwa mereka tidak salah mendengar. Tidak ada yang menyangka, seorang petugas kebersihan tiba-tiba disebut dalam rapat penting dan langsung dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi. Randy sendiri berdiri kaku di depan ruangan. Wajahnya terlihat pucat karena terkejut. Ia bahkan sempat berpikir bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Posisi asisten operasional bukanlah pekerjaan kecil. Biasanya posisi itu diisi oleh orang yang memiliki pengalaman atau pendidikan tertentu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Randy masih belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Ia menatap Clara dengan penuh kebingungan, mencoba mencari penjelasan dari keputusan yang terasa begitu besar baginya. Melihat reaksi semua orang di ruangan itu, Clara kembali berbicara dengan suara yang tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba tanpa alasan. Ia mengatakan bahwa setiap perusahaan yang besar tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang berada di ruang rapat, tetapi juga oleh mereka yang bekerja dengan jujur di balik layar. Clara kemudian menceritakan sesuatu yang membuat banyak orang di ruangan itu semakin terdiam. Ia mengatakan bahwa beberapa malam sebelumnya, ia melihat sendiri bagaimana Randy menjalani kehidupannya setelah semua orang pulang dari kantor. Ia menjelaskan bahwa ternyata Randy tidur di gudang kantor karena hampir seluruh gajinya dikirim ke kampung untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Bukan karena malas bekerja atau melanggar aturan, tetapi karena ia memilih menanggung kesulitan itu sendirian agar keluarganya tetap bisa bertahan. Cerita itu membuat suasana rapat berubah. Banyak orang yang sebelumnya hanya mengenal Randy sebagai petugas kebersihan, kini mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Beberapa wajah terlihat terkejut, bahkan ada yang mulai merasa tidak enak karena selama ini tidak pernah benar-benar memperhatikan kehidupan pria yang setiap hari mereka lihat bekerja di kantor. Clara kemudian melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa perusahaan membutuhkan orang-orang yang memiliki ketekunan, tanggung jawab, dan hati yang kuat dalam bekerja. Menurutnya, seseorang yang mampu bekerja dengan jujur dalam keadaan sulit adalah orang yang layak diberikan kesempatan lebih besar. Karena itulah, Clara memutuskan untuk memberi Randy kesempatan baru. Ia ingin melihat apakah kerja keras yang selama ini ditunjukkan Randy bisa berkembang jika diberikan kepercayaan yang lebih besar. Keputusan itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Bagi banyak orang, apa yang baru saja diumumkan Clara terasa seperti sesuatu yang jarang terjadi. Seorang petugas kebersihan yang selama ini hampir tidak pernah diperhatikan, tiba-tiba diberi kesempatan untuk memulai langkah baru dalam hidupnya. Ruangan rapat itu masih terasa sunyi beberapa saat setelah Clara selesai berbicara. Semua orang tampak memandang Randy dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Pria yang selama ini hanya mereka kenal sebagai petugas kebersihan, kini berdiri di depan ruangan sebagai seseorang yang baru saja mendapatkan kesempatan besar dalam hidupnya. Randy sendiri masih terlihat sangat terkejut. Ia berdiri dengan tangan yang sedikit gemetar, seolah masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Selama ini ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi seperti itu, apalagi berdiri di depan seluruh karyawan perusahaan. Perlahan ia menundukkan kepalanya, matanya mulai terasa hangat. Semua perjuangan yang selama ini ia jalani diam-diam, tiba-tiba teringat kembali dalam pikirannya. Malam-malam panjang di gudang yang dingin, rasa lelah setelah bekerja seharian, dan kekhawatiran tentang ibunya di kampung, semuanya seperti muncul kembali dalam ingatannya. Namun kali ini perasaan itu berbeda. Jika sebelumnya semua itu terasa berat dan sunyi, sekarang ia merasakan sesuatu yang lain. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Seolah semua kesulitan yang ia jalani selama ini akhirnya dilihat oleh seseorang. Randy kemudian mengangkat kepalanya dan memandang Clara dengan penuh rasa hormat. Ia tidak banyak bicara, tetapi dari wajahnya terlihat jelas bahwa keputusan itu sangat berarti baginya. Dengan suara yang pelan dan sedikit bergetar, ia hanya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Clara hanya mengangguk kecil. Baginya,
Keputusan itu bukan sekadar memberi jabatan baru kepada seseorang. Ia ingin menunjukkan bahwa kerja keras dan kejujuran selalu memiliki nilai, bahkan jika selama ini tidak terlihat oleh banyak orang. Hari itu menjadi awal perubahan besar bagi kehidupan Randy. Ia tidak lagi tidur di gudang kantor seperti malam-malam sebelumnya. Dengan posisi barunya, ia mulai belajar banyak hal baru tentang pekerjaan di perusahaan tersebut. Awalnya memang tidak mudah, tetapi Randy menjalani semuanya dengan semangat yang sama seperti ketika ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Randy benar-benar mulai berubah. Ia akhirnya mampu menyewa tempat tinggal kecil yang layak di kota. Ia juga tetap mengirim uang untuk ibunya di kampung, bahkan dengan jumlah yang lebih baik dari sebelumnya. Namun satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya adalah sikap rendah hati yang selalu ia miliki. Meskipun kehidupannya perlahan membaik, Randy tetap menjadi orang yang sama. Pekerja keras, sederhana, dan tidak pernah lupa dari mana ia memulai. Kisah itu akhirnya menjadi pengingat bagi banyak orang di perusahaan tersebut, bahwa terkadang di balik seseorang yang terlihat biasa saja, tersimpan perjuangan besar yang tidak pernah terlihat oleh dunia. Dan dari sebuah gudang kecil yang sunyi di belakang gedung perusahaan, kehidupan seorang pria sederhana akhirnya berubah selamanya.